Seorang pengemudi ojek online di Kota Medan tewas dibegal. Penyelundupan 4 kg sabu di Labuhan Batu Utara digagalkan petugas. KPU Toba Samosir tetapkan jumlah DPT Pilkada 2020. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang pengemudi ojek online di Kota Medan yang diketahui berinisial JTL tewas digorok oleh penumpangnya sendiri saat melintas di kawasan bantaran Sungai Titisewa, Kecamatan Medan Tembung. Pengemudi ojek online diduga telah menjadi korban pembegalan yang dilakukan oleh penumpangnya sendiri berinisial SHH dengan luka gorok di lehernya. Korban sempat dilarikan oleh warga sekitar ke Rumah Sakit Citra Medika Tembung dengan kondisi luka serius di leher sehingga membuat korban tewas saat dalam perjalanan. Darah yang terus mengucur membuat korban tak terselamatkan. Sementara itu, tersangka pelaku pembegalan SHH tewas seketika setelah diamuk massa. Terlihat di video yang beredar, puluhan warga membantu korban dan menghakimi seseorang yang diduga pelaku hingga meregang nyawa. Kapolsek Percut Setuan, Ajun Komisaris Polisi Riki Pripurna Atmaja membenarkan kejadian tersebut. Dirinya menyebut baik korban ataupun tersangka tidak dapat tertolong saat akan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kronologis kejadian berdasarkan transaksi yang ada di TKP, saksi mendengar teriakan seperti tercekik. Kemudian saksi keluar, ternyata jarak antara saksi dengan korban dan pelaku itu adalah 2 meter. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan petugas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Masih dari Kota Medan, pemirsa, bocah berinisial DK menjadi korban penyiksaan paman dan bibinya sendiri. Kini keduanya telah diamankan Polsek Medan Sunggal, serta barang bukti yang digunakan pelaku menyiksa bocah malang tersebut. Akibat penyiksaan tersebut, bocah malang berusia 4 tahun mengalami luka dan terpaksa harus mendapat perawatan intensif dari tim medis Rumah Sakit Bayangkara Medan. Bocah malang ini dititipkan kedua orang tuanya karena tersandung kasus narkoba kepada JS dan SE sejak 4 bulan lalu. Keduanya diduga tega menyiksa apabila korban melakukan kesalahan. Selain dipukul dengan menggunakan alat terapi pijat, korban juga digantung di dinding. Penyiksaan terhadap korban sempat terlihat oleh warga yang tinggal bersebelahan dengan rumah paman dan bibinya. Warga sendiri sempat memberikan air minum kepada korban yang kehausan setelah berhasil melarikan diri dari rumah usai dihukum. Kini paman dan bibi korban yang sedang hamil 5 bulan sudah diamankan Polsek Medan Sunggal untuk proses lebih lanjut. Paman korban mengaku kesal dengan korban yang suka mengeluarkan kata-kata jorok dan tak pantas bagi anak seusianya. Keduanya mengaku menyiksa korban sebanyak 5 kali sejak sebulan terakhir. Apa alasannya? Itu aja bang, karena cakap kotor gitu. Kotor? Seperti apa katanya bang? Mau cakap bang, kemaluan laki-laki dibilang. Itu dianiaya pakai apa? Pakai apa ya bang? Pakai bambu. Telepon dulu kita dulu. Terus sudah berapa lama lah itu dilakukan? Baru 5 kalinya bang, dalam bulan ini. Udah berapa lama anak itu bang tinggal sama orang apa? 3 bulan lah bang. Kita berawal dari laporan masyarakat di mana masyarakat setempat di tempat kejadian perkara itu melihat kondisi anak ini ketika dia berhasil keluar dari rumah dan kehausan lalu meminta minum kepada orang yang di tetangganya ya. Kemudian dia
dilihat bahwa anak itu kondisinya sudah lebam-lebam, mereka berinisiatif untuk melakukan upaya, yaitu melaporkan ke pihak kepolisian. Selanjutnya kita bersama pemerintah setempat, kepala dusun dan perangkatnya, kita melihat ke rumah tersebut kondisi anak itu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu pemirsa, seorang anak di bawah umur dipukuli oleh seorang pria paruh baya berinisial SP di arena permainan biliar di Dusun Pekansei Birung, Kecamatan Bandar Kalipa, Kabupaten Serdang Bedagai. Di dalam video tersebut terlihat seorang pria parubaya yang belakangan namanya diketahui berinisial SP berkali-kali melakukan pemukulan terhadap seorang anak di bawah umur dan disaksikan banyak orang. Bukan cuma anak tersebut, melainkan ibu kandung anak tersebut juga beberapa kali mendapat pukulan juga dari pria tersebut. Pemukulan anak di bawah umur ini sempat viral di media sosial sebelum dilakukan penangkapan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Tebing Tinggi setelah dilaporkan oleh ibu korban dan korban sendiri. Pemukulan ini terjadi hanya karena pria tersebut tidak terima terkena bola biliar oleh si anak tersebut. Saat dilakukan penangkapan, pria yang memukul anak tersebut tidak melakukan perlawanan dan langsung digiring ke Polres Tebing Tinggi. Kapolres juga mengatakan kondisi korban saat ini sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Pelaku tersebut saat melakukan pemukulan terhadap anak tersebut tidak dalam keadaan mabuk. Laporannya terpisah. Jadi laporan terpisah karena pada saat penanganan terhadap laporan dari saudara DS usia 12 tahun tersebut, kita menjerat dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan kemudian LP yang satu lagi dari ibu kandung korban umur 12 tahun tersebut, yaitu saudari SRH umur 48 tahun, kita jerat dengan KUHP yaitu pasal 351 ayat 1 dan ayat 4. Sehingga kita akan bisa, sehingga hari ini juga diduga pelaku tersebut akan kami lakukan penahanan. Kapolres Tebing Tinggi mengatakan tersangka dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 80 ayat 1 UU RI nomor 35 tentang perlindungan anak dan pasal 351 ayat 1 dan ayat 4 KUHP dan dilakukan penahanan. Pelaku saat ini mendekam di Polres Tebing Tinggi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, personel gabungan dari Direktorat Res Narkoba Polda Sumatera Utara dan Polres Labuhan Batu menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu seberat 4 kg yang disimpan di dalam loudspeaker mobil oleh keempat tersangka yang merupakan jaringan narkoba antar provinsi. Terlihat dalam video amatir, tim Direktorat Narkoba Polda Sumut sempat mengamankan 2 orang tersangka, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Aikenopan, Labuhan Batu Utara. Namun dari kedua tersangka ini masing-masing MM warga Kota Lok Sumawe Provinsi Aceh dan SY 35 tahun warga Kabupaten Deli Serdang. Petugas belum menemukan barang bukti narkotika berupa sabu. Selanjutnya tim berkoordinasi dengan Kapolres Labuhan Batu untuk menghadang 2 tersangka lainnya. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, pengungkapan berawal dari koordinasi Direktorat Res Narkoba Polda Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Polres Labuhan Batu terkait adanya penyeludupan narkotika menggunakan 2 unit kendaraan mobil dari Medan ke Riau.
Kemudian pihaknya melalui berbagai satuan fungsi yakni Sat Narkoba, Satreskrim, dan Satlantas berhasil menghadang dan mengamankan 2 tersangka lainnya. Masing-masing MH dan SA, keduanya warga Baroh Blang Siam Talira Bayu, Aceh Utara. Dan narkotika sabu seberat 4 kg yang dikemas dalam 4 bal pres di dalam alat pengeras suara atau loudspeaker mobil. Jadi 4 tersangka yang kita amankan pada siang hari tadi di wilayah hukum Polres Labuan Batu, di mana di salah satu kendaraan tersangka kita menemukan 4 buah bungkusan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kotak speaker di dalam satu unit mobil Honda Jazz warna putih. Ini apa merupakan keempat ini apa merupakan jaringan internasional atau gimana? Kemudian bisa dijelaskan? Jadi sementara data yang kita terima adalah jaringan antar provinsi. Jadi barang sendiri mau diantar kemana Komandan? Barang sendiri mau diantar kemana kira-kira? Barangnya nanti akan diantar ke daerah Bandar Lampung. Kalau bisa tahu Komandan berapa nih nominal kalau misalnya dirupiahkan Komandan? Kalau dirupiahkan dengan nilai 1 kg ini sekitar 1,5 ya. Kurang lebih 1,5 berarti 4 kilo ini sekitar 6 miliar. Tersangka dijerat pasal apa? Tersangka kita jerat dengan tindak pidana narkotika pasal 114 ayat 2, subsidi 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Kini para tersangka dan barang bukti akan diamankan ke Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut. Sesuai perbuatannya, pelaku dijerat tindak pidana pasal 114 ayat 2 subsider, pasal 112 ayat 2 subsider, pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Calon Bupati Simalungun Haji Anton Ahmad Saragi merajuk tali silaturahmi dengan ibu-ibu pengajian di Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar. Anton Saragi yang dikenal sebagai sosok yang religius menjadi harapan bagi para ibu perwiritan agar bisa menjadi pemimpin di Kabupaten Simalungun. Calon Bupati Simalungun Haji Anton Ahmad Saragi merajut tali silaturahmi dengan ibu-ibu pengajian di Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar pada Sabtu siang kemarin 24 Oktober 2020. Anton Saragi datang didampingi istri, langsung disambut baik oleh ibu perwirita. Dalam sambutannya, Anton Saragi banyak bercerita, mulai dari memperkenalkan dirinya dan pengalaman hidup, hingga keinginannya membangun kampung halaman melalui pencalonannya sebagai Bupati Simalungun ke depan dengan tagline harus menang untuk melayani. Anton Saragi juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk bertemu dengan ibu-ibu pengajian dan berharap pengajian ini terus tumbuh di lingkungan masyarakat. Ketua Pengajian Sakinah Kecamatan Siantar Nur Asiyah mengatakan, para ibu pengajian sangat senang bisa bertemu langsung dengan Anton Saragi yang dikenal sebagai sosok yang religius. Tersanjung atas kehadiran Bapak dan yang mana kami masyarakat yang ada di khususnya Nagori Siantar Estate ini mengharapkan dan mendukung kepada Bapak Anton karena kami tahu sosok Bapak Anton adalah orang yang dan religius dan juga sama agama. Begitu seperti saya lihat seperti lebih kayak ustadz-ustadz, jadi kami merasa terharu dan merasa bangga. Mudah-mudahan dan mari kita berdoa bersama, semoga Bapak Anton Saragi menang. Harus menang. Nomor 4 harus menang. Itulah harapan kami dan juga masyarakat di sini juga mendukung buat Pak Anton.
Mereka juga komitmen memberi dukungan kepada pasangan Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus atau Harus di Pilkada Simalungun pada Desember 2020 mendatang. Dosi Sibarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, bertemu teman lama melepas rindu menceritakan masa lalu di sekolah menjadi hal yang seru. Keseruan inilah yang tergambar dalam reuni SMP swasta Mardiwiyata Utama Angkatan 1982, Perkebunan Gunung Bayu, Kabupaten Simalungun, dengan tema mempererat kembali silaturahmi. Sebanyak 41 orang alumni SMP swasta Mardiwiyata Utama, Perkebunan Gunung Bayu, Kabupaten Simalungun, lulusan tahun 1982, mengadakan reuni untuk mempererat kembali silaturahmi, bertemu teman lama, melepas rindu, dan menceritakan masa lalu di sekolah. Bertempat di lokasi wisata Tiga Ras pada Minggu 25 Oktober 2020, peserta alumni yang datang bukan hanya yang berdomisili dari Siantar Simalungun saja, tetapi ada juga yang berasal dari luar daerah seperti Pekanbaru hingga Jakarta. Setelah 38 tahun lulus dari sekolah menengah pertama, mereka memang jarang pernah kumpul seperti ini, dikarenakan kesibukan pekerjaan masing-masing dan hanya bisa komunikasi melalui media sosial. Di temu kangen ini, para alumni juga dapat saling berbagi informasi cerita tentang pekerjaan dan bisnis yang sedang dijalani masing-masing. Angkatan alumni 1982 SMP Mardiwiyata Utama Gunung Bayu dapat mensyukuri kesuksesannya karena alumni cukup banyak memiliki gelar sarjana dan memiliki pekerjaan yang mapan seperti pengusaha hingga manajer. Di tengah pandemi COVID-19, kegiatan ini juga tidak lepas dari penerapan protokol kesehatan. Bahkan sebelum diadakan kegiatan, para peserta alumni diwajibkan untuk membawa perlengkapan prokes seperti masker, face shield, hand sanitizer, dan vitamin. Dengan rasa kebersamaan kami daripada alumni SMP Mardiwiyata Utama Gunung Bayu tahun 1982 mendapat respon dari pembina kami Muhammad Effendi Asituan beserta itu, dan teman-teman kami dipercayakan Saudara Rijal, Saudari Suryati, Saudari Pengiam, Saudari Sri Juremi, dan luar biasa kami di diri Piano Sumarno yang memberikan motivasi kepada kami atas prakarsa daripada teman-teman kami untuk meningkatkan tali silaturahmi, mempererat, menyatukan kebersamaan dan kesatuan daripada kami alumni yang sudah lama tidak kami lakukan. Pada kesempatan ini kami mengadakan reuni daripada alumni SMP Mardiwiyata Utama Gunung Bayu tahun 1992, tak lain tak bukan kebersamaan yang kami utamakan. Suka dan duka itu mudah-mudahan pada kesempatan ini dan kami tidak terlepas menjaga protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masa ini kita masih mendapat musibah COVID pandemik 2019. Direncanakan tahun 2021 mendatang, kegiatan reuni ini akan kembali diadakan, sehingga silaturahmi tetap terjalin, baik melalui kegiatan kumpul atau komunikasi lewat media sosial. Kegiatan ini ditutup dengan menortor bersama yang diikuti seluruh peserta alumni. Saat menortor, tidak jarang para ibu sampai menangis haru karena akan berpisah kembali setelah selesai acara. Setelah selesai menortor, momen ini pun diabadikan melalui foto bersama, lengkap dengan spanduk atribut kegiatan alumni reuni SMP Mardiwiyata Utama Gunung Bayu, Angkatan 1982, yang diikuti seluruh peserta alumni yang datang. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Toba Samosir menetapkan jumlah daftar pemilih tetap untuk pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Adapun jumlah yang ditetapkan oleh KPUD Toba Samosir sebanyak 133.394 DPT.
Penetapan jumlah DPT ini disampaikan oleh Komisioner KPUD Toba Samosir Sahat Sibarani pada Senin 26 Oktober siang di kantor KPUD setempat. Menanggapi soal masyarakat yang belum tercover dalam jumlah DPT atau masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik, Sahat mengatakan bahwa hal tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan. Nantinya masyarakat yang masuk ke dalam daftar pemilih tambahan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik kepada penyelenggara pemilu. Pemilih tambahan ini akan diberi kesempatan menggunakan hak pilih 1 jam sebelum penghitungan suara di TPS. Sementara bagi masyarakat yang tidak memiliki KTP elektronik, namun sudah terdaftar di Dinas Catatan Sipil Kabupaten, tetap dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan surat keterangan yang akan dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil. Orang-orang yang tidak memiliki KTP elektronik itu, supaya KPU berkoordinasi dengan Dukcapil dalam rangka untuk memastikan hak pilih mereka. Karena nanti kalaupun tidak terdaftar di dalam daftar memilih, sepanjang dia memiliki e-KTP elektronik, bisa nanti menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember, tapi setengah jam atau 1 jam sebelum pemungutan suara, artinya jam 12 baru boleh menggunakan hak pilihnya orang yang tidak terdaftar dalam DPT ini. Saya pikir prinsipnya Pak, tanpa e-KTP tidak bisa memilih? Ya, prinsipnya tanpa e-KTP elektronik tidak bisa memilih pada pemilihan Bupati tanggal 9 Desember tahun 2020. Jadi jelas di PKPU nomor 19 tahun 2019 yang setelah diubah tadi, bahwa setiap warga negara harus memiliki e-KTP elektronik baru bisa menggunakan hak pilihnya nanti tanggal 9 Desember. Terkait suket seperti apa, Pak? Suket ini sebenarnya adalah surat keterangan ini adalah kepada orang-orang yang katakanlah Dukcapil belum memiliki blanko ya. Karena blanko habis di dalam satu daerah, maka kalau dia sudah melakukan perekaman, tapi karena blankonya tidak ada, maka suket ini sama berlakunya dengan e-KTP. Sudah muncul nanti nicknya dan seterusnya. Karena suket itu akan diterbitkan oleh catatan sipil di tingkat kabupaten kota. Suket yang diterbitkan oleh desa tidak akan berlaku dalam pemilihan ini. Sahat menekankan bahwa masyarakat yang tidak memiliki e-KTP atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil setempat tidak dapat menggunakan hak suara. Alex Zetrus Yagian melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19, tentunya banyak energi yang dikeluarkan. Tak jarang mereka malah tumbang karena virus tersebut. Salah satunya Sekretaris Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mikron Antariksa. Bagaimana dia mengembalikan imun tubuh setelah sempat terpapar virus corona? Berikut informasinya untuk Anda. Menjadi bagian dari garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 tentunya harus siap dengan segala kemungkinan. Tak jarang mereka yang mengabdikan diri serta waktu harus tumbang terjangkit virus tersebut. Misalnya Mikron Antariksa, Sekretaris Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Bangka Belitung. Salah satu pasien COVID-19 yang harus dirawat intensif setelah dinyatakan positif COVID-19 beberapa waktu lalu. Kini ia berhasil pulih dari serangan COVID-19, namun tak menjamin dirinya bersih dari virus, sehingga banyak cara yang harus ia lakukan agar imunitas tubuh dapat selalu prima, agar bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Menurut Mikron, menjaga imunitas tubuh tidak harus dengan modal besar. Cukup berolahraga pagi dan sore hari dengan menggerakkan seluruh bagian tubuh dengan waktu 1 hingga 2 jam. Makan makanan sehat, vitamin, atau jamu-jamuan, serta ibadah yang rutin. Jadi sebenarnya satu kata, disiplin waktu ya. Jadi dalam kondisi memang imun saya itu masih reaktif dan masih membentuk sistem, karena sistem yang lamanya sudah rusak akibat corona. Jadi
bagaimana mengatur waktu secara efektif dan efisien itu yang paling penting. Sementara saat beraktivitas di kantor, ia juga mengajak staf untuk menyempatkan diri berolahraga, serta menekankan penerapan protokol kesehatan COVID-19, terutama penerapan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.